semuanya, welcome to our podcast part 1. Kami dari kelas 11 tepatnya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Madinah Herlambang, Saya Adi Dewi Sutasari. Saya Satria Brahma Mardika. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng seseorang yang sering menjadi tempat curhat para siswa di Semangat. Tapi kali ini yang bakal ngobrol adalah Satria. Ibu ini kan guru BK di SMA 3 Banjarbaru, Bu. Ya. Menurut Ibu, peran utama guru BK itu apa, Bu? Guru BK di sekolah ya. Kalau guru BK di sekolah ini, BK itu kan dari dua kata, bimbingan dan konseling. Jadi BK ini sebenarnya membimbing sebelum ada terjadi suatu masalah. Jadi makanya itu kenapa ibu masuk kelas itu namanya ibu memberikan bimbingan klasikal namanya untuk satu kelas. Jadi bimbingan klasikal itu ada materinya masing-masing. Jadi misal materi pertama misalnya mencari teman yang baik misal. Nah itu ibu berikan di kelas supaya ibu mengantisipasi antisipasi agar misal di kelas itu kan banyak teman yang bersirkel ya kan. Nah kalau ibu sudah memberikan materi seperti itu, ibu artinya mengantisipasi di kelas itu supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman antara mereka saling bertemannya. Nah ketika misal setelah ibu memberikan bimbingan, sudah ada bimbingan klasikal, sudah ibu berikan materi ya, di kemudian hari terjadi ada masalah, nah lalu ibu itu akan memberikan konseling. Nah konseling itu dilakukan ketika ada masalah yang sudah terjadi. Nah jadi kalau misalnya bimbingan itu sebelum ada masalah, kata lainnya kita antisipasi dulu. Nah konseling itu bentuknya ketika ada masalah muncul baru konseling itu jalan, seperti itu. Oh, gitu ya, Bu? Oh iya, Bu. Ini kan banyak nih, Bu, siswa yang kadang takut kalau dengar kata BK gitu. Jadi menurut Ibu gimana tuh, Bu? Kok bisa gitu? Tanggapan ibu mengenai siswa-siswa yang takut mendengar BK gitu ya? Nggih. Kalau menurut ibu sih itu hal yang nomor satu yang paling ibu aware dengan anak-anak di sekolah. Dari awal ibu mengajar, ibu itu pasti bilangnya jangan pernah takut untuk ke BK, karena di BK itu tidak hanya untuk siswa yang bermasalah, entah itu masalah pribadinya, sosialnya, belajar, dan karir. Nah BK itu mencakup keempat itu. Jadi kalau misalnya masih ada anak yang takut, ya ibu pertama kali untuk masuk ke kelas pun ibu akan dengan kondisi yang sesantai mungkin. Makanya itu ibu kalau Satria ingat dan kawan-kawan yang lain ingat, ibu pernah masuk kelas pasti ibu bilang, ibu ini serius, ibu ini santai, tapi kalau kalian mau serius ayo. Nah makanya itu setiap ibu masuk kelas pasti ibu bilang kita santai aja hari ini. Nah tapi ketika ibu mau serius, kita serius dulu, bisa nggak, pasti kayak gitu. Nah jadi misalnya masih ada anak yang takut, ya ibu tanya dulu, kamu takutnya apa, kamu takutnya kenapa, emangnya kamu salah. Misalnya nggak salah, kenapa harus takut? Karena ibu tegaskan lagi di kelas pasti anak-anak yang ibu panggil belum tentu mereka itu bermasalah. Bisa saja ibu hanya menanyakan tentang biodata yang pernah kalian isi kah, atau angket apapun yang pernah kalian isi. Ibu hanya cuman minta klarifikasi atau penjelasannya. Misalnya biodata, ibu mau tahu lagi nih lebih dalam tentang kamu gimana. Paling kayak gitu aja sih. Oh, jadi gitu ya, Bu? Iya. Jadi BK itu bukan tempat bagi anak-anak nakal gitu ya, Bu? Betul. Jadi nggak semua anak nakal yang masuk sini, Bu ya? Betul, bukan anak nakal ya, mungkin iya bermasalah, tapi bukan masalah yang malah untuk menjatuhi hukuman ke dia tuh enggak, tapi untuk mencari solusi
kamu misalnya ada yang bermasalah dengan misal dia pernah bolos atau ketahuan bolos, tapi ibu memanggil tuh enggak untuk menjatuhi hukuman, enggak untuk misalnya kamu dapat poin tuh enggak. BK itu enggak memberikan poin. BK itu mencarikan solusi. Solusinya pun datang dari kamu sendiri. Kamu bisanya gimana biar enggak bolos lagi. Nah, gitu. Oh, terus lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bu. Menurut Ibu gimana cara membangun hubungan guru BK sama murid, Bu? Membangun hubungan antara guru BK dengan siswa. Ya. Kalau ibu sih membangun hubungannya dengan ketika ibu masuk ke kelas ya. Ketika ibu masuk ke kelas pasti ada komunikasi, pasti ada saling bertukar informasi lah dengan anak di dalam kelas kan. Nah, jadi ketika misalnya seharusnya sering ya, supaya hubungan antar ibu dengan siswa tersebut jadi menyatu. Nah, cuman di sini kan BK ini insidental ya, ketika ada masalah atau ketika ada pekerjaan yang harus ibu selesaikan dalam waktu tertentu dan ada jadwal yang berbenturan. Nah, itu menjadi halangan untuk ibu supaya misalnya anggap di 10.1 harusnya ibu masuk, tapi ada insidental yang ibu harus selesaikan saat itu. Misalnya ada konseling atau bimbingan dan lain sebagainya di ruangan ini, itu menjadi faktor penghambat untuk membangun hubungan yang baik. Tapi ibu ada cara supaya ibu dengan antar siswa itu minimal pernah bicara. Jadi makanya di balik misalnya ketika ibu tidak masuk, ibu pasti ada memanggil satu persatu untuk ya sekedar cerita aja, entah mengetahui latar belakangnya seperti apa, habis itu hal sebagainya yang ibu bicarakan. Jadi itu yang membuat hubungan antara dengan siswa itu menjadi bagus, dan mereka pun oh iya, kirain Ibu Anggi pemarah, misalnya kirain masuk BK aku bakalan kena poin atau aku habis melakukan kesalahan apa, ternyata enggak. Nah, jadi itu tuh juga membuat pola pikir anak-anak tuh berubah sedikit demi sedikit. Mungkin dari kamu ke teman kamu jadinya karena papa masuk BK, belum tentu itu masalah. Bisa jadi Bu Anggi cuma mau tahu informasi tentang kamu aja, kan pasti ada loh dari mulut ke mulut tuh. Nah, itu pun secara tidak langsung pasti akan menghapus yang tadi pertanyaan kamu yang pertama, masalah BK itu BK itu pasti masalah ya masuk ke BK. Nah, pelan-pelan pasti akan hilang hal yang seperti itu dengan cara ya tadi ibu akan memanggil anak satu persatu. Selain ibu masuk ke kelas tadi, misalnya masuk ke kelas ya dengan berbagai cara, bisa dengan ice breaking supaya mencairkan suasana, bisa jadi misalnya ibu pasti bilang kalau mau cerita ayo, kata ibu, kalau malu ke BK ayo chat ibu. Jadi berbagai cara. Sebelum kita tutup acara ini, Bu, boleh dong Ibu kasih kata-kata motivasi untuk anak-anak yang nonton video ini. Kata-kata untuk anak-anak yang nonton podcast, jangan takut